Agak nervous kita pementasannya dadakan. Oke, kita ulang lagi ya, Mas Nanang ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih banyak di luar. Masih kosong nih sayang. Bagian konsumsi masuk aja. Ya, Mas Nanang sedikit tadi bicara tentang kompak dari Mas Dik. Doa. Iya, ini nampaknya doa ya, selamat datang, dan ini nampaknya doa ya Mas Dik ya. Doa untuk kita juga kompak dalam dunia sastra dan dimanapun kita bersosialisasi ya. Amin. Amin. Ya, silakan Mas Nanang. Selanjutnya, Ya. marilah sama-sama Hiduplah bangsaku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa, mengidolakan. Selamat datang Mas Dik. Akan ada acara gelarannya, yaitu acara gelaran baca puisi di jalan, yaitu di Bundaran HI. Nanti pada tanggal 13 November 2022. Di sana nanti tepuk tangan dulu. Oke, tepuk tangan untuk rencana-rencana yang sudah kami susun. Ini bukan tidak mengalami banyak kendala. Kendalanya luar biasa, terutama kepada dari pihak Polda ya, karena kami tadi niatnya mau mengadakan gelaran baca puisi itu di atas trailer sambil berjalan. Nah, karena Polda ini memberikan izin tapi harus statis, maka kami mau berkompromi, yaitu nanti mengadakan gelarannya statis di Bundaran HI, dan ini juga atas arahan dari Bapak Gumelar. Kambuh jantungnya sehingga harus balik lagi ke rumah, tetapi akhirnya saya harus mewakili. Kami sebagai lembaga masyarakat kesenian Jakarta yang selama ini memang mendampingi Bapak Imam Ma'arif dalam rangka untuk mewujudkan impiannya dalam dua program. Pertama adalah launching buku, penerbitan buku antologi keduanya yang tanpa judul. Terus yang kedua adalah pentas pertunjukan di atas trailer, tetapi memang ada kendala sehingga harus dipending kemungkinan November ya, untuk bulan depan. Pertama saya akan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya. Pertama yang saya hormati Bapak Gumelar yang mewakili dari Dinas Parekraf Jakarta Pusat. Kedua, Bapak Dik Doang yang telah menyempatkan hadir dalam rangka acara peluncuran buku Imam Ma'arif. Yang ketiga, Bapak Reni Noparis DM, penerbit Teras Budaya. Selanjutnya, Kang Maman S. Mahayana sebagai pembicara pertama. Selanjutnya, Mas Hamadun Yosi Panda selaku pembicara kedua. Selanjutnya, Sofyan Herajait selaku moderator dalam diskusi yang kita persiapkan.
Kepada Bu Dini, kami mengucapkan terima kasih telah mewakili Pak Nanang Suryana dari PDS Habiasi. Itu saja sambutan dari kami, masyarakat kesenian Jakarta. Terima kasih. Dari Ditjen Kebudayaan, yang saya hormati para sastrawan, yang saya lihat banyak ya, alhamdulillah pada siang hari ini sastrawan-sastrawan yang sudah cukup dikenal ya di dunia sastra, banyak yang hadir. Terima kasih. Kemudian yang saya hormati juga para narasumber, ada Pak Maman, ada Pak Ahmadun, dan ada Bapak Sofyan, serta seluruh masyarakat kesenian Jakarta dan masyarakat pecinta sastra. Terima kasih. Saya mewakili Kasat PDS Habiasi, Bapak Nanang, yang kebetulan sedianya tadinya mau memberikan sambutan, tapi ada tugas lain sehingga diwakilkan oleh saya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setingginya kepada panitia dan Pak Imam Ma'arif sehingga acara siang hari ini bisa terlaksana. Saya juga ingin menyampaikan amanat dari Kasatpel. Tadi beliau berpesan pada saya untuk menyampaikan bahwa PDS Habiasi merupakan tempat untuk merawat dan memperjuangkan kata-kata. Oleh karena itu, kami akan terus bersama-sama dengan komunitas, kita berkolaborasi untuk terus memajukan sastra Indonesia. Alhamdulillah sejak di launching pada tanggal 7 Juli 2002, kami tidak lagi berfokus hanya mengembangkan koleksi sastra saja, tapi kami sudah mulai berfokus sebagaimana amanat dari Pak Gubernur untuk membangun komunitas bersama-sama. Kita berkolaborasi untuk menggiatkan kembali sastra Indonesia. Direktorat Jenderal Kebudayaan ya dalam hal ini, permohonan maaf saya sampaikan dari Bapak Direktur yang semula akan hadir. Beliau akan hadir di sini, tetapi karena beliau kemarin berangkat ke Lombok dan hari ini belum kembali, jadi beliau minta saya untuk mewakili. Dan kebetulan sebenarnya Bang Ari Batubara adalah teman dekat saya. Kita sering berkolaborasi dengan berbagai macam kegiatan sebelumnya di bidang teater seperti itu. Dan di sini akan saya sampaikan sedikit pesan yang disampaikan oleh Bapak Direktur saya kepada saya terkait masalah sastra ini. Tentunya satu hal yang sangat kami sudah lama ini tidak terlaksana. Ya Ibu ya, tentu satu kebanggaan kalau dari tim dari Habiasi melaksanakan kembali. Di kita memang ada satu yang memang harus kita giatkan kembali bersama-sama karena sastra menjadi bagian kita bersama. Pertama di sini yang ingin saya sampaikan adalah sebagai orang yang ditunjuk untuk hadir di sini mengucapkan selamat ya atas terselenggaranya ini, atas akan diluncurkannya buku ya dari Imam Ma'arif yang tadinya saya sempat bingung sih Bapak dan Ibu sekalian, ini buku judul Menjadi Penjara Imajinasi, terus puisi-puisi tanpa judul yang saya baca ini sebenarnya yang mau diluncurkan yang mana, seperti itu. Saya sempat bertanya seperti itu gitu. Ternyata memang ini suatu yang unik tadi ya disampaikan ya, suatu unik puisi tanpa judul. Memang selama ini puisi adalah tanpa judul, biasanya puisi selalu berjudul. Ketika saya kecil membaca puisi mesti ada judulnya seperti itu. Nah, pada bola matamu kulihat Nabi dan Tuhan membakar kota. Ada juga ular mendesis-desis, anjing menggonggong, wajah kota jadi terasing, suara tetangga jadi bising. Jika kau pulang pada mata ibumu, akan melihat Nabi dan Tuhan membagikan susu pada semua orang. Terima kasih. Katakan puisi adalah belantara yang terbuka. Memang betul, ya, puisi belantara terbuka. Judul hanyalah tebing penghalang bagi pembaca untuk melihat berbagai kemungkinan makna. Ya betul. Ya cuma agak berlebih soal itu. Menarik tentang matahari yang terteduh di bawah jembatan. Sang matahari ingin menemui cahaya, tapi
terpung banjir dan hujan. Ya, Imam Ma'arif ini pada banyak usia seperti puisi tadi itu banyak menggunakan simbol-simbol alam ya, yang dipakai dalam membangun imajinasi puisi yang sederhana tapi dalam maknanya. Dengan simbol-simbol alam itu penyair memainkan metafor yang unik dan menggambarkan satu fokus tentang Jakarta. Ya kalau kita lihat itu sebenarnya yang kritikus atau ahli teori sastra yang menyinggung tentang simbol alam itu ada Rene Welle. Menurut Rene Welle itu puisi-puisi yang indah umumnya memanfaatkan simbol-simbol alam, natural simbol sebagai pembangun imaji keseluruhan suasana puisi. Welle memang hidup di Eropa dan kemudian berlanjut di Amerika pasca Perang Dunia Kedua, tetapi temuannya dan penggunaan simbol alam dalam puisi banyak kita temukan banyak pada penyair modern di berbagai belahan dunia. Tentu penggunaan simbol alam tidak ada kaitan langsung dengan Herman Welle. Sebelum ia mengemukakan teorinya, secara alami sudah banyak puisi yang menggunakan simbol-simbol alam. Misalnya puisi-puisi Melayu banyak sekali simbol alam ya. Puisi Melayu. Nah, misalnya yang sudah dari dulu lah. Tapi karena yang judul puisi sebagaimana lazimnya membicarakan kumpulan puisi, tapi tidak mudah karena puisi-puisinya semuanya tanpa judul. Tentu bisa dengan mengutip puisi judulnya atau menemukan seperti, tapi pastilah membutuhkan pembahasan yang panjang. Jadi puisi-puisi tanpa judul ternyata menyulitkan juga untuk diapresiasi, terutama oleh saya. Tadi disinggung juga oleh Mas Ahmadun soal alam. Ya, yang ketiga soal, sebentar saya lihat primbon dulu. Model puisi, permainan bahasa. Karena itu di epilog saya sebut sebagai olok-olok. Imam Ma'arif coba bermain dengan bahasa dan olok-olok sintaksis sama semantik. Kemudian yang keempat, model puisinya, bagaimana personifikasi, kemudian metafora dan seterusnya juga dipermainkan. Kemudian yang kelima, kesimpulan. Pertanyaannya kenapa harus 5? Karena Pancasila juga 5. Ya. Nah, oke. Soal judul, memang dalam sejarah perjalanan perpuisian Indonesia banyak yang terutama naskah-naskah lama yang juga tanpa judul, tapi ada kolofon. Kolofon itu keterangan di pinggir halaman yang menyebutkan siapa penulisnya, kapan dia ditulis, kemudian isinya apa. Nah, naskah-naskah lama kita itu juga banyak sekali yang mengungkapkan yang menulis cerita, hikayat, syair dan sebagainya yang juga tanpa judul. Jadi bukan sesuatu yang baru, tetapi di dalam tradisi perpuisian modern judul itu penting. Kenapa? Karena kalau dikatakan sebagai belenggu imajinasi, nah, ini menurut Imam, karena pembaca belum tentu juga merasa terganggu dengan judul. Tuhan aja bikin Asmaul Husna kok, 9 nama itu. Iya, maksudnya 99. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Imam ya, sebagai sesuatu yang memang baru dalam tradisi penulisan perpuisian Indonesia modern ya. Tetapi tidak baru juga kalau kita merujuk ke belakang ke
naskah-naskah lama, syair-syair. Ya. Jadi ada hal yang jauh lebih penting dari sana adalah bagaimana sensasi tanpa judul ini diperkuat oleh tubuh puisinya. Kalau sekadar beda saja, ya buat apa itu bikin sensasi? Ya, tinggal cuci kaki, bobo siang, udah. Kalau tubuh puisinya bermasalah. Untungnya Imam sudah kembali ke jalan yang benar. Dibandingkan dengan sandal jepitnya, antologi puisi pertama, ini jauh lebih kuat. Ada kesadaran untuk bermain-main dengan bahasa dan seterusnya, nanti akan kita bicarakan. Jadi di dalam konteks itu, judul apa yang dijadikan sebagai nama acara ini penting gak penting? Buat saya penting gak penting, karena ada banyak juga puisi-puisi yang hanya pakai nomor. Tapi kemudian nomor itu bisa diperlakukan sebagai judul. Kontarji juga banyak puisinya yang tambah judul. Tapi kemudian pengamat seperti Pak Gio dan sebagainya ngambil larik pertama atau kata pertama yang kemudian ditempatkan sebagai judul. Itu untuk memudahkan analisis saja. Jadi Mas Ahmadun nggak usah bingung-bingung, mencari aja tuh kalimat pertama, udah itu jadikan ya, karena nggak ada judulnya atau halaman, maka saya tulis di epilog itu halaman. Jadi dalam konteks ini memang sesuatu yang baru dan punya keberanian, bahkan menurut saya agak nekat juga dia menempatkan itu tanpa judul. Nah, dalam konteks itu oke lah, saya memberi apresiasi yang tidak tinggi tapi juga tidak rendah. Kalau A kan nilainya plus 9, nah ini B-men. Oke, kemudian yang kedua soal alam dalam metafora yang dipakai oleh Imam. Saya agak kaget juga, ternyata Imam betul-betul coba memanfaatkan alam. Meskipun juga kalau kita lihat ke belakang, para penyair Indonesia hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya tidak pernah tidak menyinggung alam. Dari zaman Nabi Adam gitu ya, ketika orang-orang Nusantara ini membuat puisi itu selalu dengan alam. Nah, kenapa? Karena hidup kita memang di lingkungan alam, dan alamlah yang memberi inspirasi. Alam pula yang mengajari metafora. Karena itu sebetulnya bangsa kita ya, didirikan atau bukan didirikan, terlahir sejak awalnya itu sebagai penyair. Hanya kemudian ada pandangan Eropa, pandangan Barat dan sebagainya menempatkan bahwa puisi ini harus ini benar dan seterusnya. Tidak. Kita sudah sejak lama kenal dengan metafora. Maka kalau misalnya saya menyebut Sofyan ini tidak tahu diri misalnya, atau tidak berterima kasih kepada tuannya, cukup dikatakan kacang lupa kulitnya atau kulitnya lupa kacang. Ya kan? Kalau makin brengsek kepada tuannya, pagar makan tanaman. Itu kan metafora. Itu puisi. Air beriak tanda dalam itu metafora. Itu puisi. Kenapa? Syarat puisi adalah metafora. Bukan propaganda. Kalau propaganda iklan atau khotbah, wahai Imam Ma'arif dan seterusnya, kembalilah ke jalan dan ya kan itu khotbah. Nah, untungnya Imam seperti tadi saya sampaikan sudah
berada di jalan yang benar. Model puisi-puisi ini seperti yang saya katakan tadi, olok-olok misalnya, tadi sebetulnya disinggung juga oleh Mas Ahmadun. Nah, ini yang puisinya Jangan Kidam Aitrosidi. Betina mana tak ditaklukkannya, mulutnya manis jeruk Garut, lidahnya serbuk kelapa puan, kumisnya tajam sapu ijo, Arkidam, janda Arkidam. Nah, sekarang bagaimana Imam melakukan metafora itu? Nah, ini pohon kelapa yang tabah itu membawakan sebutir buahnya untukmu. Bagaimana mungkin logika kita, ya, pohon kelapa membawakan sebutir buah untukmu? Kau malu menerimanya karena belum berbuah sepertinya, walau lebih purba. Nah, ini yang saya maksud sebagai olok-olok tadi. Seperti tadi matahari berteduh di kolong jembatan. Logika memang tidak masuk. Ya. Jadi secara semantis itu menyalahi. Tetapi secara sintaksis boleh, namanya puisi. Dan itu metafora. Karena tidak mungkin juga orang berteduh di bawah jembatan, lalu mataharinya mencoreng juga di bawah jembatan. Ternyata itu karena hujan. Ya. Tapi di situ bagaimana Imam membolak-balik, misalnya saja tentang domba yang membawa tuannya untuk dikurbankan. Jadi bukan tuannya yang membawa domba, tapi domba itu yang mengiring tuannya untuk dikorbankan. Jadi tuannya kemudian dikorbankan. Tapi belakangan kemudian si domba itu berharap bahwa nanti akan tuannya akan mengorbankan juga domba. Ya. Jadi dalam hal ini ada permainan membunuh hati, merampas suara, menjaga mimpi, dan melahirkan penderitaan. Kau tuduh kunang-kunang yang melintas di jalan-jalan dan yang terbang di gedung-gedung adalah batas antara surga dan neraka. Ada yang kandas dalam perjalananmu, pena yang ragu menulis jejak waktu, pisau yang gagal membelah kota, tangan yang sembunyi dari matahari. Dengkur yang tertinggal di kamar, bukti bahwa kau tak pernah mengasah matamu pada dinding-dinding kenyataan. Lihatlah wajah Jakarta, roda-roda digerakkan, anak-anak berangkat mencecap kebahagiaan, kebijaksanaan, penjahit luka, berperang dalam tubuh yang tergolek di bangsal. Dan kaum papa hijrah menuju berkah. Udah saya nggak tahu diri baca begini suasananya. Ada jari mengalirkan mata air, ada cinta di tengah kolam air mata, ada kesabaran di tengah caci maki.
Tuhan di kolong jembatan, dan Engkau tetap mengutuki Jakarta sebagai ibu yang brutal, tersebar kabut di mata. Jakarta. Ia melompat setelah sepi meniupkan sesuatu pada hatinya. Ia serupa bara yang menggelegak. Segera ia selipkan parang di pinggulnya, melesat ke rimba tempat si takut bersembunyi. Tiba-tiba ia jadi seorang petempur yang hebat dalam membela marwah dirinya. Ia memburu takut yang selama ini membunuh keberaniannya dan merampas kehormatannya. Tujuh malam, 7 siang, ia ada duel dengan rasa takut di gelanggang jiwa. Seperti kilat, ia menebas labirin waktu, menerobos kelam di antara bayang-bayang. Karena KSI itu penokohannya dia, kelemahannya di sini. Di nafasnya yang dangkal, ia berhasil merobek rasa takut. Darah mengalir dalam kedalaman sejarahnya, kemudian menguap dan entas. Kini ia gunung karang yang menentang matahari. Jakarta, Juni. Halaman 41. Selamat Bang atas launching buku yang tidak ada judulnya. Saya kira berhasil dari segi untuk pemberontakan. Jadi selama ini kan ada di berita-berita kan judul dengan isinya beda. Memang coba berontak itu, dan saya kira ini berhasil, dan memang Imam harus mencoba untuk eksplorasi itu. Dan selamat, sukses selalu. Oke, terima kasih. Membenamkan hamba-hamba yang hidup di atas punggungnya. Adakah ini serupa Sodom dan Gomora?
dimulai dari retaknya kepatuhan para umat, juga kegemaran melakukan bercocok tanam di tanah yang tandus daripada bercocok tanam di tanah di bukit-bukit dan lembah yang subur yang disediakan oleh Tuhannya. Setelah kau tenggelam, aku segera berenang menemuimu yang sedang khusyuk menguruskan pasangan-pasangan. Terima kasih Bapak Iwan Pradana, Bapak Diki Lukman. Oke. Menurut saya puisi tanpa judul karangan Imam Ma'arif itu suatu mungkin bukan suatu terobosan baru, tetapi itu yang diambil menjadi sebuah jalan keluar dari puisi yang selama ini disenangi oleh banyak orang. Jadi puisi tanpa judul itu adalah suatu yang menarik untuk kita ikuti, karena menurut Imam kalau pakai judul kita terpaku pada judul itu. Kalau tanpa judul kita bebas untuk berekspresi. Itu suatu yang bagus yang buat saya untuk Imam Ma'arif. Sukses selalu. Oke, salam. Kasih Bapak. Selamat Mam atas launching buku yang tidak ada judulnya. Saya kira berhasil dari segi untuk pemberontakan. Jadi selama ini kan ada di berita-berita kan judul dengan isinya beda. Imam coba berontak itu, dan saya kira ini berhasil, dan memang Imam harus mencoba untuk eksplorasi itu. Dan selamat, sukses selalu. Oke, makasih. Ya, buku tanpa judul dan puisi tanpa judul oke lah, di tengah-tengah kekosongan kumpulan puisi dia muncul dan tegak, dan mudah-mudahan nanti show spektakulernya dapat izin. Oke. Salut buat Imam. Kasih.